Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sini sama Alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Modern, Ibu Atikotul Fitriah, Magister Humaniora, yang semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Dan yang saya hormati teman-teman sekali sekelas, yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Saya selaku moderator sekaligus pemateri dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi yang berjudul karakteristik dan periode sastra. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Yang pertama Ahmad Febriansah, yaitu saya sendiri dengan akhir NIM 122. Yang kedua yaitu sahabat Muhammad Aditya Surya Saputra dengan akhir NIM 111. Yang ketiga sahabat Muhammad Arim Ramli dengan akhir NIM 124. Karakteristik dan periode sastra. A. Beberapa pendapat periodisasi sastra. Perkembangan sastra Indonesia sejak kelahiran sampai saat ini memperlihatkan kesinambungan sejarah. Hal ini tercermin dari berbagai pembabakan atau periode sastra yang dikemukakan oleh berbagai pakar. Menurut Rene Welek, pembabakan ini ialah bagian waktu yang dikuasai oleh sistem norma-norma sastra dan konveksi-konveksi sastra yang munculnya, meluasnya, keberbagian, integrasi, dan lenyapnya dapat dirunut. Tujuan periode sastra adalah untuk memudahkan pengembangan sejarah sastra. Selain itu, periode sastra menjadi penting untuk penciptaan karya sastra baru oleh sastrawan. Para sastrawan dapat melihat cakrawala sastra dari lahirnya hingga sekarang dengan jelas. Mereka akan dapat melihat dan menghayati sifat-sifat atau ciri-ciri di setiap periode atau masa angkatan. Penggunaan angkatan dalam kesusastraan Indonesia telah menimbulkan kekacauan. Angkatan menyiratkan kelompok pengarang yang memiliki kesesuaian pandangan, ide, atau gagasan dalam melahirkan karyanya. Dalam satu periode mungkin saja ada beberapa angkatan. Periode berdasarkan adanya norma-norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi masing-masing zaman. Periode sastra Indonesia terlihat dapat berdasarkan 1 bentuk, 2 angkatan, 3 tahapan. Ketiga perspektif ini menghasilkan pola penyajian yang berbeda. Pembabakan dalam sejarah sastra yang berdasarkan bentuk akan terlihat rancu ketika kita disodorkan pertumbuhan, pantun, kilat, karmina yang menjamur di ibu kota Jakarta sebagai salah satu bentuk komunikasi sehari-hari dalam bahasa gaul. Contohnya, makan mangga gadung di pinggir kali, yang pakai kerudung manis sekali. Bentuk semacam ini merupakan bentuk kesusastraan lama yang tumbuh kembali. Jika periode sastra berdasarkan pada bentuk, masalah waktu akan dinafikan. Pada kurun waktu 1850 sampai 1933 terdapat berbagai peristiwa besar, baik yang menyangkut dunia kesusastraan saja maupun terkait dengan gerakan kebangsaan. Fokus pada peristiwa membuat pembabakan semacam ini menjadi agak lemah. Pada detail seperti riwayat hidup pengarang, serta proses kreatif lahirnya suatu karya sastra dari tangan seorang sastrawan akan diperhitungkan sebagai bagian dari momentum peristiwa yang lebih besar untuk memudahkan penulisan sejarah sastra. Dalam buku ini juga berbagi perkembangan sastra Indonesia sejak kelahiran sampai perkembangan terkini. Berdasarkan pembabakan waktu atau periode-periode sastra secara diakronis dengan mempertimbangkan ciri-ciri khusus setiap periode baik intrinsik maupun ekstrinsik
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirasakan akan makin jelas corak sastranya dan makin tegas adanya atau eksistensi periode sastra tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulisan sejarah sastra Indonesia dalam buku sejarah sastra ini membagi periode sebagai berikut. Yang A, periode pada tahun 1850 sampai 1933. Yang B, periode 933 sampai 1942. Yang C, periode pada tahun 1942 sampai 1945. Yang C, kedua, periode pada tahun 1945 sampai 1961. Yang D, periode 1961 sampai 1971. Yang E, periode pada tahun 1971 sampai 1968. Yang F, periode pada tahun 1968 sampai dengan sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Adit. Baik, saya akan membacakan tentang karakteristik periode sastra Indonesia. Sebelum menjelaskan rangkaian perkembangan kesusastraan Indonesia lebih mendetail, akan dijelaskan ciri-ciri khusus setiap periode yang membedakan dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Yang pertama, periode 1850 sampai dengan 1933. Karya sastra yang banyak ditulis adalah roman yang beralur lurus. Gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan clash dan peribahasa, tapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Banyak digresi, bercorak romantis, dan didaktis. Roman-roman mempersoalkan adat terutama masalah kawin paksa, pemaduan, pertentangan kaum tua yang mempertahankan adat dengan kaum muda yang menginginkan kemajuan sesuai paham kehidupan modern, berlatar daerah dan kehidupannya. Termasuk dalam periode ini, antara lain sastrawan Marah Rusli atau Siti Nurbaya, Abbas St. Pamuncak atau Pertemuan, Nur Sultan Iskandar, atau Kata Hendak Jadi Lembu, Karena Mentua, Salah Pilih, Hulu Balang, Raja, Abdul Muiz atau Salah Asuhan, Hamka atau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Panji Tisna atau Sukreni Gadis Bali, Selasih atau Kehilangan Mustika. Next. Yang kedua, periode 1933 sampai dengan 1942. Karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi, selain drama, cerpen, roman yang beraliran romantik, puisi jenis baru, dan soneta. Puisi-puisi tersebut menggunakan kata-kata nan indah, bahasa perbandingan, gaya sajaknya diafan dan polos. Rima merupakan sarana kepuitisan. Prosa yang ditulis menggunakan watak bulat, teknik perwatakan tidak analisis langsung. Alurnya erat karena tak ada digresi, mempersoalkan kehidupan masyarakat kota seperti emansipasi, pemilihan pekerjaan, diwarnai idealisme dan cita-cita kegasaan, serta bersifat didaktis. Pengarang yang termasuk periode ini adalah Amir Hamzah atau Nyanyian Sunyi Buah Rindu, Sultan Takdir Ali Syaban atau Latar Terkembang dan Tebaran Mega, J.E. Tenteng Teng atau Rindu Dendam, Armian Pane atau Belenggu, Sanusi Pane atau Sandiakalining Majapahit dan Madah Kelana, Muhammad Yamin atau Indonesia Tumpah Darahku. Next. Selanjutnya, periode 1942 sampai dengan 1945. Periode ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang untuk mempengaruhi rakyat Indonesia membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Pemerintah melalui Balai Pustaka atau Keman Bunka Sidoso menerbitkan karya-karya baik novel, puisi, dan cerpen.
yang kebaikan dan keunggulan Jepang. Selain itu, Jepang menggunakan sandiwara sebagai media propaganda. Untuk melengkapi karya propaganda, Jepang mengadakan sayembara penulisan cerita baik cerpen maupun naskah sandiwara. Salah satu pemenang cerpen adalah Rosiban Anwar atau Radio Masyarakat. Sedangkan pemenang sayembara seperti F.A. Tamboenan atau Pusaka Sejati dari Seorang Ajah, J.H. Tenggalung, Koeli dan Romusya, dan I'm Soekama Rahayu atau Banteng Beroreng. Pengarang yang menerbitkan novel propaganda lainnya adalah Nur Sultan Iskandar berjudul Cinta Tanah Air 1944 dan cerita pendek Tuan Putri Pahlawan Indonesia. Karim Halim menerbitkan novel Palawija. Ia juga pernah menyandur tonil karangan Henrik Ibsen berjudul The Clan Eyolf menjadi Dejeritan Hidup Baru. Semasa Jepang, ia menulis cerpen propaganda. Salah satu cerita pendeknya berjudul Aroes Mengalir. Next. Selanjutnya periode 1945 sampai dengan 1961. Puisi, cerpen, novel, dan drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum atau humanisme universal, hak-hak asasi manusia, atau karena dampak perang dengan gaya realitas bahkan sinis ironis. Di samping mengekspresikan kehidupan batin atau kejiwaan dengan mengenakan filsafat eksistensialisme. Sastrawan-sastrawan yang berkiprah dalam periode ini adalah Khairul Anwar atau deru campur debu, kerikil, tajam, yang terempas, dan yang putus. Khairul bersama Asrul Sani dan Rifai Apin menulis Tiga Menguak Takdir. Sastrawan lainnya ialah Idrus atau dari Ave Maria Jalan Lain ke Roma. Selanjutnya ada Akidat Kamiraj atau Ateis, Sitor Situmorang atau Surat Kertas Hijau dan Dalam Sajak, Pramudia Anata Ter atau Keluarga Gerilya Pemburuan dan Mereka yang Dilumpuhkan, Mohtar Lubis Jalan Tak Ada Ujung, Tak Ada Esok, dan Si Jamal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Arif. Terima kasih. Selanjutnya periode 1961 sampai 1971. Periode ini meneruskan gaya periode sebelumnya, terutama struktur estetisnya, mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. Karena dampak parta-parta corak sastranya bermacam-macam, ada beride keislaman, les bumi, ide kenasionalisan, les bumi, ide rakyat, Lekra, dan ada yang bebas mengabdi kemanusiaan. Banyak ditulis cerpen yang dimuat di berbagai media massa, tidak muncul novel-novel besar. Sastrawan-sastrawan yang muncul pada periode ini W.S. Rendra, Blues untuk Boni, Balada Orang-orang Tercinta, Toto Sudarto Bahtiar, Suara, Nugroho Noto Susanto, Hujan Kepagian dan Tiga Kota, Ramadan, KH, Priangan Si Jelita, Trisno Yuwono, Lelaki dan Mesiuh, Toha Mohtar, Pulang, B. Sularto, Domba-Domba Revolusi, dan Subagio Sastrowardoyo Simponi. Next. Periode 1971 sampai 1998. Periode selain maraknya karya-karya populer, juga banyaknya bentuk eksperimentasi sastra dalam sastra. Dalam karya puisi memunculkan 4 jenis karya puisi, yaitu mantra, puisi imajisme, puisi lugu, dan puisi lirik. Masalah yang diangkat dalam puisi mempersoalkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, jurang kaya dan miskin, menggunakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat dalam balada. Prosanya umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari yang kental dengan warna daerah dan pedesaan. Tokoh-tokoh penting sastrawan periode ini adalah Umar Khayyam, Priayi Sri Sumarah Bawuk, Gunawan Muhammad, Asrama Radana, Taufik Ismail, Tirani,
Burraswanto, Mereka Telah Bangkit, Sapardi Djoko Damono, Dukamu Abadi, Abdul Hadi WM, Meditasi, Sutarji, Calzom Bahri, O Amok Kapak, Linus Suryadi, Pengakuan Pariem, Iwan Simatupang, Merahnya Merah, Ziarah dan Kering, JB Mangun Wijaya, Burung-burung Manyar, Budi Dharma, Olenka, NH, Dini, Pada Sebuah Kapal dan Dua Dunia. Next. Periode 1998 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik Sastra Harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Bahkan, penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji Telzom Bahri, Almadun Yosi Herfanda, Acep Zamzam Nur, dan Hartono Beni Hidayat dengan media online duniasastra.com-nya juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Kesimpulannya, secara umum sejarah berarti peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi itu adalah fakta. Sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang pada abad ke-20 sebagaimana tampak penerbitan pers, surat kabar dan majalah dan buku, baik dari usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Periode sastra Indonesia bisa dilihat berdasarkan bentuk, angkatan, dan tahapan. Tujuan periode sastra adalah untuk memudahkan pengembangan sejarah sastra. Selain itu, periode sastra menjadi penting untuk penciptaan karya sastra baru oleh sastrawan. Periodisasi sastra Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu lisan dan tulisan. Secara urutan waktu terbagi atas Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 1945, Angkatan 1950 sampai 1960-an, Angkatan 1966 sampai 1970-an, Angkatan 1980 sampai 1990-an, Angkatan Reformasi, dan Angkatan 2000-an. Berdasarkan analisis dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma, cerpen ini memaparkan bahwa menjalani kehidupan di dunia ini dengan menerapkan kejujuran itu tidaklah mudah, sebab tidak semua orang dapat menerima kejujuran tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Saudara Adit dan Saudara Arif. Saya selaku moderator dan kelompok 3 menutup presentasi ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sumabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.